Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Baik anak-anak, Bapak di sini akan mengajarkan tema mata pelajaran fikih yang bertema keutamaan membaca Al-Quran. Jadi anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan 5 keutamaannya. Sebenarnya ada banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran, tetapi Bapak akan menjelaskan 5 saja dulu karena menurut Bapak ini sangat berkesan bagi Bapak sendiri gitu. Sebelumnya Bapak mau nanya nih, di sini kira-kira siapa yang tahu pengertian Al-Quran itu sendiri? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang Al-Quran dulu ya, anak-anak. Jadi Al-Quran adalah kitabullah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan beliau, malaikat Jibril itu menurunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur dari disuruh untuk bacalah yang dibukukan itu dari surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Jadi anak-anak semuanya, Al-Quran ini kitab yang paling sempurna daripada kitab-kitab yang terdahulu gitu. Jadi Al-Quran ini merupakan rangkuman dari kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil, dan lain-lain. Jadi kita sebagai umat Islam itu sangat antusias pastinya. Kita harus menerapkan keutamaan ini. Baik, Bapak akan jelaskan keutamaan yang pertama, anak-anak. Jadi yang keutamaan yang pertama itu mendapat pahala berlipat ganda bagi pembacanya. Jadi hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa yang istilahnya kayak gini, bacalah kalian itu pahalanya itu berlipat ganda. Satu ayat itu 10 kali kebaikan. Jadi semisal anak-anak ini membaca Alif Lam itu termasuk bukan satu huruf ya anak-anak. Jadi kata Rasulullah itu dalam hadisnya alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf. Jadi itu termasuk 30 kebaikan. Alangkah baiknya anak-anak mempunyai target untuk bisa memenuhi supaya anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak harapkan anak bisa nantinya tumbuh motivasi untuk senantiasa membaca Al-Quran. Poin yang pertama itu anak-anak, bahwa jadi ketika anak-anak membaca Al-Quran itu nanti pahalanya itu berlipat ganda, bukan hanya kepada diri sendiri tetapi kepada orang tua anak-anak. Ayo kita laksanakan tilawah setiap hari, baik dari one satu lembar, one day 1 halaman, one day 1 surat, one day 1 juz, one day 1 juz gitu. Perlu kita tingkatkan anak-anak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, ketika anak-anak mempunyai hafalan ataupun membacanya setiap hari secara tartil, secara baik kayak gitu, jadi Allah tidak akan menyiksanya karena Al-Quran merupakan menjadi syafaat kelak hingga yaumil kiamah nanti, di akhirat nanti. Jadi ini sangatlah baik untuk kehidupan
di dunia maupun di akhirat. Jadi ini termasuk orang-orang pilihan gitu. Jadi ayo kita tanamkan kepada diri kita sendiri, terutama buat Bapak sendiri ini, sebenarnya buat evaluasi Bapak juga anak-anak semuanya. Itu poin yang kedua, diampuni dosanya dan tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, di yaumul hisab. Yang ketiga adalah mendapat syafaat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Al-Quran itu menjadi syafaat nanti di kelak, di hari kiamat. Jadi ketika dunia ini hancur, lebur, mungkin anak-anak mempunyai mobil nantinya, menjadi tentara maupun mempunyai rumah yang gede, itu tidak akan dibawa ke akhirat anak-anak, tetapi melainkan amal kita, yaitu dengan syafaat Al-Quran ini. Makanya kita lah mentadaburi, menghafal sedikit-sedikit juz 30 surat, termasuk anak-anak, termasuk itu hal yang sangat mudah kayak gitu. Kita upgrade, selalu upgrade hafalan kita, baik dari kulhu, anas, falak, nanti naik lagi semisal ke juz 30 ya, surat An-Naba, surat An-Nazi'at, Abasa, dan lain sebagainya. Jadi Bapak harapkan dengan penjelasan ini kalian menjadi semangat gitu, bergairah. Itu yang Bapak tiga jelaskannya, tiga. Yang keempat itu termasuk dalam golongan yang terbaik. Yang dimaksud ini apa anak-anak? Bahwa dalam hadis Rasulullah juga mengatakan yang berbunyi bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi anak-anak ini mempelajari Al-Qur'an tetapi juga nantinya mengamalkannya, pahalanya pasti lebih besar lagi gitu daripada orang yang tidak membaca Al-Quran. Makanya ini menjadi penyemangat bagi kita sendiri. Dan yang terakhir yang adalah dikumpulkan bersama malaikat-malaikat. Yang di sini ketika anak-anak mempunyai hafalan, ketika anak-anak membacanya, ketika anak-anak menghafalnya, membacanya, mentartilkannya, ketika membaca itu tidak lancar ataupun masih gugup, maka bahwa itu merupakan 2 kali lipat pahala bagi orang yang membacanya secara lancar kayak gitu. Tetapi tidak memungkiri ini bahwa kita sudah membacanya secara lancar, kita sengaja untuk tidak lancar kayak gitu biar dapat 2 pahala, itu tidak gitu ya anak-anak. Jadi kita terus semangat. Yang belum bisa baca Al-Quran, kita belajar, itu pahalanya sangat besar anak-anak, bukan hanya saja untuk diri kalian tetapi bagi nantinya kedua orang tua juga ikutan, kakek nenek dan lain sebagainya. Jadi Bapak harapkan dari pembelajaran ini yang singkat ini, dari 5 keutamaan ini anak-anak bisa laksanakan dengan baik. Bacaannya, belajar yang belum belajar Iqra, nanti kita belajar bersama-sama. Semoga dengan materi yang Bapak sampaikan mengena di hati anak-anak sekalian. Mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.